Kembali lagi bersama Bang Lai. Oke, ini adalah kelanjutan dari film serial Death Train. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, dimana part sebelumnya ada di bawah deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Death Train. Film dibuka dari Jerman yang ingin mendandani Lydia, mantan istri Ed yang kini telah berubah menjadi monster. Sebagai monster pilihan, Lydia diberikan kesempatan untuk menjadi monster yang menarik dan rupawan. Di lain tempat, Ed menemui Tunggul dan menyampaikan bahwa ia sangat membutuhkan senapan. Mendengar hal itu, Tunggul pun menyarankan Ed untuk menemui seorang lelaki yang bernama Jim Nihu di sebuah dermaga, karena ia memiliki apa yang Ed inginkan. Singkat cerita, akhirnya Ed dan Jack pergi ke lokasi tujuan. Dan sesampainya di sana, Ed pun langsung disambut dengan acungan senjata dari putri Jim Nihu dan menyuruh mereka untuk pergi. We're closed. Go. Kemudian Jack mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang dokter. Dan tiba-tiba wanita itu langsung membawa Ed dan Jack masuk untuk melihat keadaan ayahnya, yaitu Jimmy yang terluka akibat tembakan. Kemudian wanita ini memohon kepada Ed untuk merawat luka ayah tercinta dan memberikan alat-alat medis yang mereka curi dari rumah sakit. Can you save him? Singkat cerita, akhirnya Ed melakukan pembedahan untuk mengangkat peluru di dalam tubuh Jimmy, yang pada akhirnya hal itu berhasil dilakukan. Setelah itu wanita ini ingin membayar jasa Ed dengan segepok uang, namun Ed menolak dan menyampaikan bahwa mereka ingin sepucuk senapan. Oh, no. I actually came here to buy something. For protection? Di kediaman Palmer, seorang pastor menyampaikan bahwa buku The Lumen yang Palmer cari selama ini telah ditemukan. Dan pastor ini meminta Palmer memberikan harga yang sesuai. Dan setelah Palmer menawar $200.000, sang pastor pun setuju. Namun belum apa-apa, sang pastor kembali mengatakan bahwa sudah ada pembeli lain yang mungkin menawar lebih tinggi. Melihat dirinya dipermainkan, Palmer pun langsung memukul meja sebagai bentuk kemarahannya. Name a figure that will close the deal right now. I can't, not as long as there are other bidders. Don't play games. Yang kemudian Jerman juga hadir di tempat tersebut. Melihat suasana semakin tidak enak, akhirnya sang pastor pergi meninggalkan kedua orang tua tersebut. Setelah itu Palmer menanyakan keberadaan Jupri yang sudah lama tidak kelihatan batangnya. Dan Jerman pun menjelaskan bahwa sang master telah memilih Jupri sebagai tempat tubuhnya yang baru. Mendengar hal itu, Palmer pun langsung ngacengin si Jerman dengan berkata, seharusnya bawa tubuhmu lah yang menjadi pengganti tubuh lama sang master, karena dirimu sudah mengikutinya begitu lama dan sangat setia. Akan tetapi Jerman menjawab bahwa hal itu terserah sang master, karena ia adalah seorang pelayan. It matters not to me. I live to serve him. Of course you do. Film berpindah kepada kakek dan Tunggul yang pergi ke sebuah gereja. Dan setelah masuk, mereka bertemu dengan pastor yang datang ke kediaman Palmer kala itu. Dan tanpa banyak basa-basi, kakek langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yaitu membeli buku kuno The Lumen. Sang pastor yang kebetulan sedang menyantap batagor Bandung langsung mengatakan bahwa harganya $750. Tanpa tawar-menawar, kakek pun langsung menyepakati harga tersebut dan dibayarkan esok hari. Dan sebelum kakek pergi, ia memberikan pesan kepada pastor untuk tidak menjual buku itu kepada orang yang bernama Palmer, karena ia adalah orang tidak benar dan akan menghancurkan tatanan dunia. Dangerous man. I will not protect you. Duly noted. Setelah kakek dan Tunggul meninggalkan tempat itu, Tunggul menanyakan dari mana uang sebanyak itu. Si kakek pun menjelaskan bahwa besok mereka akan masuk untuk mencurinya sebelum Palmer datang untuk mengambilnya. Film kembali berpindah kepada Togar yang menyarankan kepada keluarga Raya untuk pergi meninggalkan kota dan mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Karena saat ini para monster semakin berkembang biak. Setelah semua setuju, Togar segera pergi untuk melihat keadaan. Dan saat ia mendekat pintu, ia melihat Marco telah di hadapannya. Singkat cerita,
Akhirnya Marco memperkenalkan dirinya dan menyampaikan bahwa Venus yang melatihnya kala itu adalah murid terbaiknya. Kemudian meminta Togar kembali bergabung untuk mengalahkan sang master. Melihat tawaran itu, Togar jelas menolak karena tidak mau lagi berurusan dengan makhluk yang membagongkan. Kemudian Marco kembali mengatakan bahwa ia telah kehilangan sahabat ibu dan adiknya. Dan hal itu akan kembali terjadi. Bahwa orang yang ia cintai akan menjadi korban. Togar pun langsung melihat Raya, di mana saat ini hati Togar sudah tertambak kepada Raya yang manisnya seperti mantan bangla yang tinggal di Tanjung Duren. Asyap, lanjut. Tidak mau kehilangan Raya, Togar pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Marco. Why me? Why me? That is a question I learned to stop asking myself many centuries ago. Film berpindah kepada sang pastor yang baru saja selesai berdandan, dan tiba-tiba Jerman sudah berada di tempat itu. Kemudian sang pastor menanyakan bagaimana cara ia dapat masuk dan apa tujuan datang ke tempatnya. Lalu Jerman pun menjelaskan bahwa ia ingin buku The Lumen. Emang dasar ini pastor mata duitan, ia pun langsung memberikan harga di angka $1 juta. Mendengar ucapan sang pastor, Jerman pun mengatakan bahwa ia akan membeli dengan nyawanya dan langsung menyedot pastor tersebut. Setelah itu Jerman kembali menanyakan di mana buku kuno tersebut, dan akhirnya pastor ini pun jujur bahwa ternyata buku itu telah ia jual kepada seseorang, dan pastor ini tidak mau memberitahukan siapa orangnya. Setelah lama berdiskusi dan tidak mendapatkan klimaks, tiba-tiba saja kemudian si kakek mengatakan kepada sang pastor bahwa saat ini segeralah bertobat sebelum ajal menjemputmu. Jika tidak, kemungkinan besar dirimu akan kena ajab seperti film sinetron di Indosiar. Mengingat ajab di Indosiar begitu mengerikan, akhirnya sang pastor bertobat dan menyampaikan bahwa buku tersebut sudah diberikan kepada Rudyard. Dan ternyata si kakek mengenal orang tersebut. Ia adalah anak laki-laki yang pernah ia selamatkan ketika masih kuat dan perkasa. Dan pada akhirnya pastor ini pun harus dieksekusi agar ia tidak berubah menjadi sosok yang mengerikan setelah kematiannya. Masa hidup sudah banyak dosa, jangan setelah mati malah nambahin dosa. Begitulah kura-kura. Sementara saat ini Ed dan Jack telah sampai di markas besar yang disambut oleh Linda. Kemudian Ed dan Linda pun langsung masuk ke dalam kamar. Kemudian Ed menjelaskan bahwa saat ini Jack masih belum menerima atas kepergian ibunya dan itu membuat Ed bingung harus menjelaskan bagaimana. Dan di sela pembicaraan tersebut sepertinya ada sosok di belakang mereka yang memperhatikan dengan seksama. Siapakah itu? You're hiding something. I can see it in your eyes. Dan ternyata itu adalah ibunya yang kini tampilannya seperti manusia normal pada umumnya. Kemudian ibunya meminta kepada Jack untuk membuka pintu. I was sick. Very sick. I'm so cold, see? Just let me in. Karena sudah terlalu kangen dengan ibu tercinta, akhirnya ia pergi untuk membukanya. Dan tiba-tiba Ed melihat mantan istrinya dan Jack yang ingin membuka pintu. Akhirnya Ed pun berlari untuk menyelamatkan anak semata wayangnya. Di saat ibu Jack bersembunyi, kini masuklah para monster bocil ke markas tersebut sampai pada akhirnya pertempuran yang sengit pun terjadi. Dan saat Ed dan Linda mengendap-endap, tiba-tiba saja Lydia datang entah dari mana langsung menyerang Ed dengan bahagia. Dan saat Ed sudah terpojok, sementara Jerman kini terlihat menemui seorang kapten kapal laut, di mana ia meminta kepada sang kapten untuk mengantarkan dirinya dan 20 orang menyeberang ke pulau esokan malam. Awalnya sang kapten menolak karena saat ini telah diberlakukan PPKM darurat. Namun karena diberikan tawaran dengan jumlah hepeng yang begitu banyak, pada akhirnya ia pun harus setuju. Only half. You get the other half when we arrive safely in Red Hook.
Setelah itu Jerman kembali ke rumah dan melihat Lydia saat ini sedang termenung dalam kesedihan karena tidak dapat membawa Jack bersamanya. Ini monster ternyata bisa juga bersedih. Siap. Kemudian Jerman memberikan pengertian kepada Lydia bahwa secepatnya ia akan mendapatkan Jack. Subside. Be patient. Di kejauhan putri anggota parlemen sedang melakukan rapat kepada wali kota. Ia menyampaikan tentang tata letak wilayah yang harus dipagari agar para monster tidak dapat masuk ke daerah kekuasaannya. Dan saat menjelaskan tentang rencana pembatasan wilayah, tiba-tiba saja Ed datang dan menyampaikan bahwa istrinya kemarin malam datang menemui markas mereka. Dan kemungkinan besar para monster akan segera masuk. Dan pernyataan itu dikuatkan oleh si kakek. Namun Putri tidak percaya atas ucapan mereka dan menyuruh Ed dan kakek untuk segera pergi. Through the checkpoint. Got it. Thanks for the heads up, but we need to get back to our meeting. All right, take them outside, everyone. Kini terlihat Jerman dan para monster lainnya telah berhasil menyeberang dengan bantuan pemilik kapal. Namun anehnya, saat pemilik kapal meminta bayaran, Jerman pun menyuruh Lydia untuk melunasi dengan cara yang membagongkan. You've earned a gratuity. Saat ini Jerman dan para rekannya menemui seorang lelaki untuk memadamkan aliran listrik yang membuat seluruh pulau gelap gulita. Melihat hal tersebut, kakek dan Ed pun sudah mengetahui bahwa para monster sudah masuk. Kemudian lagi-lagi menjelaskan kepada Putri tentang sabotase yang dilakukan para monster. Listen, this is sabotage. No, you be like, prepare yourself for a coordinated. They want to fight? I'll get one. Berhubung situasi saat ini semakin mencekam, akhirnya mereka semua pergi ke gerbang pembatas bersama pasukan keamanan. Dan tidak lama setelah itu, setelah para monster gelombang pertama dibantai, akhirnya Putri percaya kepada apa yang disampaikan oleh Ed dan kakek. Kemudian Tunggul dan rekannya meminta izin untuk pergi ke gardu listrik, agar bila mana para monster gelombang kedua datang, mereka dapat mengalahkan dengan sinar ultraviolet. Dan sebelum mereka berangkat, kakek memilih untuk pergi sendirian menemui Jerman, karena si kakek telah mencium aroma kentutnya dari kejauhan semenjak kemarin. We did our job. Warn them. Others can do that. You can't wait. You can't let them put the power. Setibanya Ed dan para rekan di pusat kendali listrik, mereka langsung mendapat sambutan hangat dari para monster. Kemudian, tiba-tiba saja salah satu monster melihat Jack yang kemudian ibunya secara tidak langsung dapat melihat Jack dari kejauhan. Di tempat yang berbeda kini Putri mengitari jalan-jalan dan menghimbau kepada seluruh rakyatnya agar tidak keluar dari rumah. Dan meminta jika di antara mereka ada yang mau ikut berjuang, maka dapat ikut ke gerbang pembatas untuk berjuang bersama. Sementara saat ini Linda dan yang lainnya telah sampai di pusat listrik. Sebelum menghidupkan arus listrik, Ed meminta izin untuk pergi menemui si kakek. Handle on this. I'm gonna go help the professor. You hold on to Zach. He'll be safer with you. Di lain tempat kini para monster telah siap menyerang pagar pembatas dan pertempuran pun tidak dapat dihindari lagi. Berhubung kekurangan jumlah, akhirnya para monster dapat membobol gerbang tersebut dengan bahagia. Sementara para pasukan akhirnya memilih untuk mundur. Akan tetapi, Putri dan para masyarakat telah tiba. Dan pada akhirnya pertempuran lagi-lagi pecah di malam yang tidak bersahabat itu. Di tempat berbeda kini Linda dan Tunggul mencari tahu cara untuk menghidupkan listrik. Setelah mengotak-atik sana-sini, akhirnya listrik pun menyala yang membuat sinar ultraviolet di medan pertempuran menyala.
Saat Linda dan Tunggul ingin kembali, Jack dikejutkan dengan kedatangan ibunya. Melihat hal itu, Tunggul pun memutuskan untuk keluar menghadapi Lydia dengan caranya sendiri. Get him out of here! Sementara saat ini Jerman dan kakek sudah bertatapan wajah, dan sebelum mereka curhat lebih panjang, Ed langsung menembak Jerman namun meleset. Oleh karena itu Jerman pun langsung pergi mengejar Ed dengan bahagia. Sesampainya di dalam gedung, Jerman berusaha mengajak Ed untuk menyerah dan bekerja sama dengannya guna menguasai dunia. Akan tetapi Ed selalu membalas ucapan itu dengan tembakan yang selalu meleset. Sampai pada akhirnya di atas gedung senjata tua milik Ed mengalami kemacetan. Dan itu kesempatan buat Jerman untuk menghajarnya. Namun tiba-tiba... lagi-lagi Jerman berhasil kabur. Dan esokan paginya terlihatlah para masyarakat merayakan atas kemenangan melawan para monster, termasuk Tunggul, Ed, dan rekan yang lainnya. Di kesempatan itu juga putri anggota parlemen berterima kasih kepada para masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk masuk dalam medan pertempuran kemarin malam. Dan tiba-tiba film pun bersambung. Oke teman-teman, film ini akan kembali kita lanjutkan di part yang akan datang. Oleh karena itu selalu siapkan kuota untuk menontonnya. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Bang Laibah. Akhir kata, sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.